Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan yang mungkin banyak, akan tetapi untuk melengkapi hidup kita. Untuk menuju sukses, mobil bisa dinaiki dengan nyaman, tidak sekedar berpikir kepada mesin. Bannya juga diperhatikan. Bangku di dalam mobil juga demikian. Mungkin BPKB juga hidup. Ada uang beli bensin, ininya macam banyak sekali. Demikian orang hidup di atas dunia ini. Untuk menuju sukses tidak dari satu jalur, dari banyak hal. Maka daripada ini, kalau bisa kita simpulkan, surga ini mahal. Yang berselera dengan surga hanya orang-orang yang punya cita rasa yang tinggi. Bagi orang lemah mudah menyerah. Tapi bagi orang yang punya selera tinggi, dia akan semakin semangat, dan inilah namanya tantangan hidup. Kita tahu kambing itu lezat dan paling nikmat, akan tetapi prosesnya panjang. Kalau terong itu mudah, prosesnya juga ringan. Kita tahu sate harganya mahal, tapi lezatnya luar biasa. Tapi kalau nasi pecel murah. Demikian menuju kepada ridha Allah, prosesnya banyak dari banyak sudut. Oleh karenanya, yang pertama, mungkin kita harus punya karakter al-hub fillah wal bughdu fillah. Artinya apa? Anda harus siap mencintai karena Allah dan harus siap membenci karena Allah. Karena cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan paling kuat tali keimanan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menggambarkan dalam satu hadis, afdalul a'mal al-hub fillah wal bughdu fillah. Kalau kamu bertanya amaliyah yang paling utama apa? Adalah di saat kamu bisa menumbuhkan cinta karena Allah, bisa menumbuhkan benci juga karena Allah. Berarti dari sini, kalau seandainya kamu mencintai orang, ya, kenapa? Bukan karena fisiknya, bukan karena materi yang ada di sampingnya, akan tapi saya cinta kepada itu karena dia taat kepada Allah, Allah cinta kepadanya, maka saya harus mencintai orang yang dicintai Allah. Demikian kalau seandainya kamu harus siap membenci siapa? Orang yang dibenci Allah. Allah akan benci kepada orang yang selalu durhaka kepadanya, yang selalu menentang, selalu maksiat, selalu mengabaikan perintah, selalu meninggalkan perintah, melakukan larangan. Walaupun fisiknya dia adalah anak kita sekalipun, walaupun dia adalah parasnya cantik sekalipun, tampan sekalipun, hartanya banyak sekalipun, akan tetapi karena dia melakukan perkara yang buat Allah benci, maka kita juga harus siap membenci orang yang dibenci Allah.
Berarti dari sini, kalau kamu tidak bisa mencintai orang yang dicintai Allah atau membenci orang yang dibenci Allah, berarti ada kelemahan iman di hati kamu. Berarti dari sini tolok ukur orang yang kita cintai bukan materi dan juga bukan fisik. Apa? Tolok ukurnya adalah di saat dia cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Kita nggak boleh benci kepada orang fakir miskin. Demikian kita tidak boleh cinta kepada orang kaya. Kita cintanya bukan karena kekayaannya, tapi karena taatnya dia kepada Allah. Demikian kita nggak boleh benci kepada fakir miskin karena miskinnya. Sekalipun fakir, dia sabar dengan kefakirannya, dia soleh, maka wajib kita cinta kepadanya. Berarti sekali lagi, yang membuat kamu senang kepada orang, tolak ukurnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa seperti itu, Nabi mengatakan itu termasuk afdalul a'mal. Berarti orang yang kuat imannya, dia akan siap membenci orang karena dia dibenci oleh Allah, dan dia akan siap mencintai orang karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cari teman yang baik, siap berpisah kepada teman yang buruk. Seneng betah kalau kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian ngerasa nggak nyaman kalau kumpul orang-orang yang zalim. Kita tahu ya, ikan dia tidak bisa betah kalau di atas udara, di atas tanah. Dia akan merasa nyaman kalau udah ada di dalam air. Demikian orang itu kalau soleh, kalau udah di dalam majelis, di masjid, rasanya nyaman. Di sampingnya ada orang-orang baik seperti dirinya, rasanya nyaman. Tapi kalau di tempat-tempat maksiat, di sampingnya ada orang-orang zalim, nggak pernah betah seperti ikan ada di atas tanah. Berarti dari sini Nabi menggambarkan almar'u ala dini khalilih. Kalau kamu pengen tahu nilai kapasitas agama seseorang, falyandur ahadukum man yukhalil. Bisa kamu saksikan siapa yang menjadi temannya. Kalau yang menjadi temannya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang baik, kita yakin agamanya pasti bernilai tinggi. Karena orang itu akan merasa nyaman, akan merasa tenang duduk kepada orang yang seide kepadanya. Al-jalis, janis, teman duduk itu satu jenis. Dia akan mencari seperti air, ya, kemudian dituangi daripada minyak kelentik, maka yang minyak akan kumpul dengan minyak, yang air akan tersendiri dengan air. Demikian orang itu kalau di hatinya suka maksiat, hatinya adalah orang-orang munafik, dia akan gak akan betah kepada orang-orang yang tegas, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Dia akan cari teman-teman orang-orang yang gak baik. Makanya di sini Al-Imam Haddad, kalau jadi pemimpin, kalau kamu membiasakan tegas, maka yang ada di samping kamu adalah orang-orang yang suka dengan kebenaran. Tapi kalau kamu jadi pemimpin membiasakan ngentit dan lain sebagainya, yang ada di samping kamu adalah para maling dan para koruptor. Berarti dari sini buatlah, kondisikan, ya. Dari samping kamu adalah orang-orang yang baik. Makanya Nabi juga menjelaskan al-jalisus saleh khairun minal wahdah. Berkumpul dengan orang baik jauh lebih hebat dari hidup sendiri. Walaupun kamu ibadah, baca Quran, zikir, walaupun seperti itu, kumpul dengan orang saleh jauh lebih bagus. Tapi sebaliknya, wal wahdah khair minal jalisis su', dan duduk sendiri lebih bagus kata Nabi daripada kamu kumpul dengan orang-orang yang buruk. Awalnya anak kamu itu pendiam. Awalnya anak kamu itu lugu. Awalnya anak kamu tuh nggak ngerti dunia luar.
Awalnya anak kamu itu nggak macem-macem. Awalnya anak kamu itu polos. Awalnya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau udah temennya yang ngajak maksiat ini, rubah semuanya. Manusia itu punya syahwat. Manusia itu punya nafsu. Manusia itu punya keinginan. Manusia itu ada setan di dalamnya yang lewat daripada aliran darah yang selalu membisikkan kepada kemaksiatan. Maka kalau disodorkan kepada kepadanya maksiat, walaupun lugu, nggak ngerti apa-apa, hancur semuanya sudah. Dan kemudian, kemana anak kamu? Keluar. Udah jam berapa belum pulang? Tenang aja, anak saya ini lugu, nggak ngerti apa-apa. Jangan bilang lugu. Kalau udah temannya nggak jelas, hancur nanti sudah. Kalau sudah hancur, berat untuk mengembalikan. Makanya disebutkan Pak, inna aksara fasadi sibyan ba'duhum li ba'din. Kebanyakan rusaknya anak kita karena temannya kepada teman yang lain. Jadi karena pergaulan. Dan terutama anak ini kalau dalamnya belum banyak ilmu dan juga belum banyak daripada ketakwaan, maka mudah terprovokasi. Mungkin zaman berapa? 50 tahun, 30 tahun yang lalu, mungkin yang kita tahu cuma minuman itu es teh ya. Sekarang minuman apa macamnya? Macam-macam mixu dan sebagainya itu. Anak kita ini karena temannya semuanya kayak gitu-gituan, akhirnya semua yang diminta seperti itu. Ya Allah. Kemudian bersabarlah untuk kamu selalu membaur kepada orang-orang yang baik. Duduk kepada mereka. Kenapa? Karena duduk berbaur dengan orang baik akan ditanamkan di hati kamu cinta kebaikan. Dan orang baik itu akan menolong kamu untuk mempraktekkan itu kebaikan. Seperti halnya, jangan sekali-kali coba-coba duduk dengan orang yang buruk. Membaur dengan mereka yang dikhawatirkan tertancap di hati kamu. Apa? Cinta keburukan dan akan mempraktekkan. Mungkin taruh 30 tahun yang lalu, ya di daerah kita ini gak separah sekarang. Mungkin para wanitanya masih sopan dan sebagainya. Sekarang jangan di kota, di kampung-kampung sudah banyak orang pakai celana anak wanita ini di atas lutut tanpa ada malu sebagainya. Mungkin awalnya cuma matanya melihat televisi mungkin. Melihat, akhirnya menganggap biasa, menganggap remeh, tidak terasa terpraktekkan pada dirinya dan keluarganya. Itu efeknya. Makanya disebutkan apa? Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita duduk ini membahas sejarahnya orang soleh, maka akan turun rahmat. Apa maksud rahmat? Turun belas kasih daripada Allah sehingga kita termotivasi pengen mengikuti dan meneladani itu orang-orang soleh. Taruh Anda dijadikan fulan bin fulan, syekh fulan, ustadz fulan, kiai fulan, masya Allah, seharinya nggak kurang 1 juz istiqomah baca Quran. Seharinya nggak ninggalkan baca waqiah, baca yasin, nggak pernah ninggalkan jamaah. Anaknya sering dijak kumpul untuk mendiskusikan masalah agama. Orangnya nggak neko-neko. Tapi subhanallah dari segi materi dibuat lancar ini kita akan termotivasi. Orang dulu kan seperti itu, nggak macam-macam. Kalau sekarang banyak tingkah tapi nggak punya apa-apa, ya udah. Orang dulu gini kita termotivasi. Apalagi Anda baca sejarah lagi lebih ke atas lagi. Fulan bin fulan satu harinya sholat 1000 rakaat. Fulan bin fulan bisa khatam 1 minggunya, pasti khatam 1 khataman. Istiqomah selama hidupnya. Tidak dia sibuk dengan keluar kota, tidak sibuk dengan pekerjaannya, nggak pernah dia meninggalkan kalau 1 minggu pasti khatam. Kita termotivasi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi mungkin ada perempuan bisa khatam beratus-ratus kali khatam. Bagaimana haidnya, bagaimana dia ngurus anaknya, bagaimana dia harus repot di dapur, nyuci dan sebagainya. Kok masih bisa baca Quran dan khatam berkali-kali? Kita yang nggak ada haid, kita yang mungkin nggak ngurus anak, kita yang nggak nyuci, kita. Kenapa kita kalah?
Itu keuntungannya kalau selalu membahas orang soleh. Tapi kalau kita membahas orang-orang yang nggak baik, bisa turun laknat nanti. Kenapa? Akan terdorong di antara kita untuk mengikutinya. Kita lihat kadang-kadang ada satu daerah itu terkenal, di daerah sini gak ada pemudanya yang di rumah, semuanya keluar negeri, kerja kemana ke sana. Kalau udah pulang, tradisi udah berubah total. Rambutnya pirang, pakaiannya sudah jugensi, tapi duitnya banyak. Anda secara mata melihat, secara telinga mendengar, Anda pasti melek ingin. Akhirnya, tapi kalau kerja ke sana gajinya besar, 1 bulan bisa 50 juta, cuman nggak bisa sholat, nggak bisa jumatan. Allah itu nanti bisa diqadha kalau udah tua. Allah ini akan termotivasi. Maka daripada itu, jangan duduk dengan orang-orang yang gak baik. Khawatir kamu cinta ketidakbaikan dan khawatir akan mengamalkannya. Ya Allah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara umum kita ini akan mudah mencintai kepada orang yang ada di samping kita, yang membaur kepada kita. Yang kita khawatirkan yang membaur sama kita bukan orang baik, kita cinta kepada orang bukan yang baik tadi. Bagaimana berarti dari sini berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Almar'u ma'aman ahab. Ya, seseorang akan selalu berkumpul dengan orang yang dicintai di dunia dan di akhirat. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat? Kata Nabi, ma'adatalah. Kau udah tanya kiamat, apa persiapan kamu? Ya, apakah kamu banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak ibadah? Kok tanya kiamat? Maka apa jawabnya? Saya enggak siapkan apa-apa kecuali cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang nanti akan dikirim, dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Makanya dalam konsep yang lain Nabi mengatakan apa? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Orang itu kalau cinta otomatis akan meniru kepada yang dicintai. Lihat anak-anak kita, kalau udah yang diidolakan adalah pemain sepak bola, apapun gaya rambutnya, cukurannya, pakainya akan ditiru semuanya. Tapi kalau yang dicintai adalah mereka orang-orang soleh, maka ujung rambut sampai ujung kaki dia akan mempraktikkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam dirinya tidak akan lepas daripada sunnah-sunnah Nabi. Cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara menjawab daripada panggilan, dipanggil marhaba, itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya, berarti kalau sudah cinta yang gak baik, ini khawatir nanti cinta kepada itu. Sehingga bagaimana Nabi menggambarkan, jangan menyerupai orang-orang yang gak baik. Jangan mengikuti sunnah-sunnahnya orang Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah tinggal diam. Mereka tidak akan pernah ridho sebelum kalian akan ikut kepada tradisi mereka. Oleh karena daripada hal itu, masya Allah, ya, lah kita sekarang mau cari orang baik di mana? Orang sekarang ya gini-gini. Kalau Anda nggak ketemu mereka, baca sejarah mereka. Ya, baca petuah-petuah mereka di dalam kitab-kitab mereka. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita, ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang baik itu adalah mereka orang-orang yang udah dapat hidayah dari Allah. Berarti fabihudahumu iktadi, karena dia berjalan di dalam hidayah Allah, ikuti hidayah mereka. Bukan ngikuti fisiknya, tapi ngikuti mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, apa itu Nabi? Gimana akhlak Nabi? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Nabi itu akhlaknya seperti seluruh totalitas yang ada dalam perintahnya Al-Quran. Hakada orang-orang soleh.
Mereka meneladani Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para keluarga Nabi, yang mereka tidak akan ngomong dan bersikap, tidak akan berbuat dan tidak akan berjalan atau berhenti kecuali selalu diambil tolak ukurnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka dikenal dengan di dalam tarekat, dalam jalan hidayah. Ikuti mereka sudah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kumpul sama mereka. Di zaman Bani Israel ada orang itu ahli ibadah. Sampai Allah berikan kepadanya kemuliaan seperti para nabi. Dalam satu riwayat sampai disebutkan apa? Ketika dia berjalan ada terik panas, maka mendung menutupinya. Ini seperti Nabi nih. Ketika dia berhenti, mendungnya juga berhenti. Suatu ketika orang soleh ahli ibadah ini duduk di satu tepi jalan. Maka ketika dia duduk, lewatlah orang yang tidak ada hidupnya kecuali maksiat, durhaka kepada Allah. Akan tetapi di hatinya berpikir, ya Allah, aku telah menjadi rendah karena maksiat kepadamu. Aku menjadi hina karena durhaka kepadamu. Aku menjadi tidak ada nilainya. Ini masih di dunia, ya Allah. Saya khawatir nanti di akhirat lebih parah. Dan mata ini melihat itu orang yang baik, ya Allah. Tidak ada waktu dan hidupnya kecuali ditumpahkan untuk taat kepadamu, ya Allah. Maka yang maksiat ini, ya Allah, saya ingin duduk di sampingnya. Barangkali saya tersetrum kebaikannya. Barangkali saya mudah untuk mengikuti langkahnya. Otomatis masa kelam saya menjadi berhenti karena berada di bawah pimpinannya. Akhirnya dia mendekat, duduk di sampingnya. Kemudian ketika dia ada di sampingnya, orang soleh yang ahli taat ini bergumam dalam hatinya dengan kesombongan. Wah, orang baik sama saya gak pantas duduk sama orang buruk. Dia lalu lupa diri. Ya, dia sombong sejenak. Dia lupa dia bisa taat kecuali dia bisa taat seperti itu karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ikhtiar dan kekuatannya. Karena lupa sejenak ini, karena dia menyombongkan diri, ngerasa nggak pantas duduk dengan orang ahli maksiat, maka dia pergi. Ketika dia pergi, maka turun wahyu kepada nabi yang ada di zaman tersebut supaya disampaikan kepada mereka, murubihuma. Perintahkan kepada mereka berdua apa? Istanafa bil amal, supaya keduanya memulai perbuat amal soleh. Kenapa? Semuanya kosong semuanya. Apa yang dimaksud kosong, ya Rabb? Yang soleh ahli ibadah karena sombong, nyombongkan diri kepada orang ahli maksiat, maka aku hapus semua pahalanya. Dia nggak punya apa-apa sekarang. Tapi yang ahli maksiat karena dia benar-benar berharap ridhaku, bagaimana dia benar-benar mencari orang yang baik, pengen berteman dengan orang baik, dan dia selalu merendahkan diri di hadapanku, maka aku terima, aku hapus dosanya. Sekarang udah kosong, gak punya dosa. Ayo mulai lagi. Perhatikan dari sini. Jadi betapa pentingnya ya kita berkumpul dengan orang yang baik. Kemudian di samping seperti itu, hendaknya di hati kita itu harus ada rahmat kepada hamba Allah. Ada syafaqah kepada hamba Allah. Berarti hendaknya kamu rahiman, syafiqon, alufan, ma'rufan, penyayang, pengasih, lembut, cinta, menyayangi dan disayangi. Jangan jadi kaku, keras, buruk, jahat, merugikan, tajam pandangan mata dan lisan, kaku daripada perbuatan, sering menyinggung dengan perbuatan, sikap dan lisannya. Waliyadzubillah min dzalik. Apa kata Nabi?
Nabi mengatakan innama yarhamullah min ibadi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah mau mengasihani dan merahmati, menyayangi hanya hamba-hamba yang memiliki jiwa penyayang. Sehingga man la yarham la yurham. Orang yang gak bisa menyayangi kepada orang lain, dia tidak akan disayangi sama Allah dan disayangi oleh manusia. Berarti apa? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'minun alufun ma'luf. Orang mukmin itu punya karakter lembut dan dilembuti nanti. Punya karakter itu penyayang dan akan disayangi nanti. Berarti la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Sesungguhnya tidak ada nilai, tidak ada kebaikan orang yang enggak punya sifat sayang dan tidak disayangi. Maka yang lembut kita kepada saudara kita, yang kita harapkan kepada saudara kita, enggak ada kecuali surganya. Kita berharap ya Allah semoga orang yang hidup di zaman saya enggak ada yang masuk neraka ya Rabb. Berarti dari sini ya Nabi pernah mengatakan apa? In abdal ummati la yadkhulul jannah bi kasrati siyam wala shalah. Sesungguhnya para wali-wali abdal umatku mereka masuk surga bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak salat. Tapi apa? Karena di hatinya penuh damai, penuh berharap baik kepada saudara muslim. Jadi dalam doanya selalu berharap, ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka yang berbuat jahat kepada saya, Rabb. Ya Allah, ampuni mereka orang-orang yang dengan sengaja mendolimi saya, ya Allah. Ya Allah, senantiasa Engkau berikan hidayah kepada mereka yang sengaja untuk mencelakakan saya, ya Rabb. Yang keluar itu seperti Nabi Muhammad SAW dilempari batu dan sebagainya, keluar darah sampai malaikat aja gregetan. Hingga malaikat dapat perintah daripada Allah, datang kepada Muhammad, patuhi semua perintahnya. Maka Nabi Muhammad ketika ditanya malaikat, wahai Muhammad, kalau engkau mau gunung saya angkat, saya timpakan kepada mereka. Apa kata Muhammad? Allahumma ighfir lil qaum fa innahum la ya'lamun. Ampuni mereka ya Rabb. Ampuni kaum itu ya Rabb, karena mereka enggak ngerti. Tahukah Anda, amaliyah yang paling banyak memasukkan orang kepada surga adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Dirangkum dalam 3 hal. Al-afwu amman dolamak. Anda setiap saatnya siap memaafkan orang yang dolim kepada Anda. Wa yu'ti amman haramak. Anda setiap saatnya siap akan memberi kepada orang yang sengaja tidak memberi kepada Anda. Mereka melempar batu, mereka menfitnah, Anda melempar kepadanya roti yang baik. Anda melempar kebaikan, Anda tidak menfitnah. Wa yasil amman qata'ak. Anda siap menyambung tali silaturahim kepada orang yang sengaja memutus tali silaturahim kepada Anda. Hakikatnya nyambung silaturahim bukan ketika famili Anda datang ke rumah Anda, dia bawa jajan, Anda datang, Anda juga bawa makanan. Itu namanya barter. Hakikat silaturahim, menyambung tali silaturahim. Kalau ada sanak famili kita dengan sengaja nggak mau datang kepada kita, dengan sengaja nggak mau bertemu dan menyapa kepada kita, tapi Anda dengan lembut, dengan rendah hati, Anda datang, Anda menyapa, Anda memberi dan seterusnya. Ini baru silaturahim. Makanya yang dikatakan fadilahnya memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Man sarrah antumadda fi umrih wa tuzatu fi rizqih. Siapa orangnya yang merasa senang dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, sambung tali silaturahim. Yang sengaja mutus sama kita. Cuman kita ini punya gengsi. Kita punya pahlek enggak menyapa. Ya sama, enggak akan saya sapa juga. Dia enggak mau tegur sapa, dia tidak mau. Ya sudah, dia enggak butuh. Saya lebih enggak butuh. Wah, api sama api, jadinya apa? Bakaran nanti. Kalau di api ada airnya. Ya, sama Anda dengan istri Anda. Istri Anda naik, ya kobong. Istri naik, pura-pura nggak tahu. Ya,
Ya apa iki, Mang? Iki piye ceritane? Kok ngene. Gak ngerti wis. Ojo iki piye kok ngene? Lah sirmu piye? Pedang-pedang ngene buyar. Ya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berhenti di sini saja. Apa? Anda punya tugas. Apa tugas Anda? Jangan sampai ada orang yang ada di samping Anda nggak ngerti ilmu agama. Jangan sampai ada orang yang ada di samping Anda nggak ngerti cara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada dia irsyadul zalimin, irsyadul zalin, nunjukkan orang-orang yang tersesat. Wa ta'limul jahilin, mendidik orang-orang yang bodoh. Wa tadhkirul ghafilin, ngingetkan orang-orang yang lalai. Yang bodoh dididik, yang salah jalan ditunjukkan. Pak mau kemana? Surabaya. Kok naik bis ke Galek? Salah itu Pak. Oh salah saya. Iya, yang benar jangan yang jurusan Galek, yang jurusan Kediri, Jombang, misal seperti itu. Kalau dia sesat tunjukkan. Tapi kalau ada orang pengen tersesat, siapa kira-kira? Halo, siapa nunjukannya? Pak kamu tersesat? Memang saya pengen tersesat. Repot ini ya. Ya, kalau orang tersesat karena nggak tahu, kita tunjukkan zen. Terima kasih. Tapi kalau dia pengen tersesat, wah, ditunjukkan malah cek gelut. Ya sabar. Ya sabar. Jadi ingatkan orang yang lalai. Wahdar. Ya, maka hindari, jangan kemudian wah iki masalah ingatkan bukan tugas saya, ini tugasnya ustaz itu. Tugasnya itu enggak, ini tugas kita bersama. Allah katakan wal takun minkum ummah, hendaknya kalian menjadi satu ummah. Ummah itu para ahli tafsir mengatakan jamaah, Anda harus bersatu. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ngajak baik, melarang daripada kemungkaran, harus bersatu. Yang ustadznya bagian ngaji, Anda yang ngajak orang untuk bisa datang di pengajian ustadz tersebut. Ustadznya bagian ngaji, Anda yang menyiapkan tempatnya. Ustadznya yang bagian ngaji, Anda yang menyiapkan kebutuhannya, dan seterusnya. Sama-sama kan ini. Ya, mungkin kalau diibaratkan ustadz itu seperti memori HP yang isinya mungkin kajian, qiraah, ini macam-macam. Tapi kalau nggak dipasang di HP, kemudian tidak dikasihkan, tidak dikasih setrum, tidak Anda nyalakan, tidak Anda panggil orang untuk mendengarkan dan menyaksikan, mungkin nggak ada manfaatnya itu ustadz tersebut tanpa Anda. Berarti harus bareng-bareng di sini. Masya Allah. Kalau Anda tahu ini tugasnya Om itu. Mereka para ustadz itu jadi orang besar karena dia mengerjakan tugas tersebut. Maka dari itu kita harus bareng-bareng. Jangan kamu mau ditipu daripada setan. Masya Allah. Kemudian selain itu apa? Jabru qulubil mungazirin. Orang Islam itu bukan malah menyakiti orang lain, tapi suka menghibur orang yang sakit hatinya. Ya, terutama orang yang dalam kondisi miskin, orang yang dalam kondisi serba kurang, orang yang dalam kondisi sakit, orang yang dalam kondisi kesulitan. Maka daripada itu hibur mereka. Sehingga Nabi menggambarkan, ya, memerintahkan sama kita, buat kamu kenal sekenal-kenalnya dengan orang fakir miskin. Kok gitu ya Rasulullah? Karena sesungguhnya kepemimpinan di hari kiamat mereka pemegangnya orang-orang fakir miskin. Kalau kamu di dunia sering ketemu, datang ke rumahnya, sering ngumpul dengan orang fakir miskin, kenal dengan orang fakir miskin, nanti di akhirat di saat mereka jadi pemimpin, dia akan kenal sama kamu. Kalau kamu nggak pernah tegur sapa kepada mereka, nggak pernah apa ini dengan orang fakir miskin, nanti di akhirat barang jangan-jangan gak kenal sama kamu. Siapa kamu? Belum pernah saya duduk sama kamu, pernah makan bareng sama kamu.
Berarti dari sini ini sifat daripada orang Islam apa? Memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia tidak sekedar memikirkan kebutuhan pribadinya, bagaimana saudaranya, orang-orang yang butuh kepada dirinya, dia akan bantu. Bahkan mungkin dia tidak kerja kecuali niat dengan kuat apa hasilnya untuk meringankan beban orang-orang yang butuh kepada saya. Yang ngutang diutangi ya ada. Nah, yang ngutang diutangi karena pahala menghutangi lebih banyak daripada pahala bersedekah. Ini berarti anak gak akan sedekah ini. Ngutangnya aja zen ya, wis balik ganjaran lo oke. Ini dalam satu riwayat. Karena memang orang itu hutang sama kita, tidak hutang kecuali dalam kondisi butuh. Enggak boleh hutang itu memang sunnah. Kenapa? Atas dasar ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong. Kecuali hutang mau apa ini judi, jangan terjadi. Hutang jelas dia nggak bisa nyaur. Kenapa? Hutang untuk foya-foya. Jangan hutang kayak gini. Kalau dia dalam kondisi butuh untuk kebaikan, kita perlu menghutangi, ya kita hutangi. Karena pahalanya lebih banyak daripada sedekah. Lebih hebat lagi kamu hutangi, kemudian kamu bebaskan, ya benar. Nah ini lebih hebat lagi. Nah insya Allah. Berarti kemudian selain kita menghibur orang yang kena musibah, selain kita selalu menyenangkan orang yang butuh, kemudian berusahalah jadi orang menghibur kepada orang yang kena musibah. Kata Nabi apa? Nabi mengatakan man azza musabah sabbarahu kana lahu mislu ajrih. Siapa orangnya yang bisa menghibur kepada orang yang terkena musibah? Maksudnya apa? Dia memotivasi untuk sabar, maka dia seperti dapat pahala orang yang kena musibah tersebut. Ini termasuk Islam. Saudara musibah kita datang, sabar ya. Semuanya akan melalui seperti ini dan seterusnya. Kamu akan dapat pahala daripadanya. Jangan saudara kita kena musibah kita senyum, alhamdulillah, aku rasamu. Jangan. Ya, jangan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebenarnya masih banyak lagi ya. Di antaranya Anda harus ceria senyum kepada saudara muslim. Mungkin dengan ucapan yang enak didengar, dengan senyum fi wajhi akhid di wajah saudara Anda. Maka sesungguhnya Nabi mengatakan ya, la tadhar asyamatah fi akhid tidak kamu menampakkan senang kepada musibah yang menimpa saudara kamu, kecuali kata Nabi, saudara kamu akan diselesaikan daripada itu musibah, kamu yang jadi kena balanya nanti. Jadi kalau saudara kena musibah jangan senang. Ya, jangan senang. Al-muslim man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, yang tidak merasakan derita yang diderita saudara Islam yang lain, jangan-jangan kamu tidak dianggap seperti orang Islam nanti. Nah, berarti dari sini kita ini harus masalul mukmin, perumpamaan orang Islam dalam saling cintanya, saling rahmatnya seperti satu jasad. Kalau satu jasad ini ada yang terkena duri, mungkin yang lain jadi yang greges nggak bisa tidur. Demikian musibah yang menimpa kepada saudara kita, dan aktif, jangan suka membeberkan celah daripada saudara kita. Masih banyak lagi dah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Semoga saja sedikit demi sedikit Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan petuah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak bermuasyarah, berhidup dalam bermasyarakat kecuali dalam jalurnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.